Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam sejahtera untuk seluruh saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama dengan saya, Abdul Aziz Jazuli, di channel ini. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulas bagaimana salah seorang ahli nasab, yaitu penulis kitab Tuhfatul Talib bi Ma'rifati Man Yantasibu ila Abdillahi wa Abi Talib, karya dari seorang ulama nasab yang bernama Al-Husain bin Abdullah Al-Husaini As-Samarqandi rahimahullahu ta'ala, yang beliau wafat pada tahun 1043 Hijriah. Memang di dalam kitab ini, Tuhfatul Talib, di sini ada 4 naskah ya, yang saya miliki. Yang pertama, naskah Makhtutat, yang tidak memiliki angka atau tahun. Kemudian yang kedua, naskah manuskrip yang ditulis pada tahun 1002 Hijriah, dan juga 2 cetakan. Cetakan yang pertama ditahqiq oleh Muhammad Kadim Al-Mahmudi, yang dicetak oleh percetakan Maktabah Ulumul Nasab. Kemudian yang kedua, tahqiq Syarif Anas Al-Qutbi Al-Hasani, yang dicetak pada percetakan Al-Hizanah Al-Qutbiyah Al-Hasaniyah. Ya, memang kalau kita telusuri di dalam kitab ini, memang di situ menyebutkan teks yang menyebutkan nasab dari keturunan Ahmad bin Isa Al-Abah. Langsung saja kita sebutkan teksnya. Silahkan Anda buka yang versi manuskrip ya. Nah, di halaman 32, di mana di situ menyebutkan keturunan dari Ahmad bin Isa. Teksnya adalah sebagai berikut. Ahmad bin Isa Ibnu Al-Uraidi. Ini langsung begitu ya. Adapun dalam manuskrip yang satunya, itu disebutkan naskah yang kedua, di situ disebut pun juga sama, wa amma Ahmad bin Isa Ibnu Al-Uraidi. Langsung ya, amma Ahmad bin Isa Ibnu Al-Uraidi, begitu, bukan Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali Al-Uraidi, tidak begitu disebutnya ya. Lanjut, qala Ibnu Inabah Abu Muhammad Al-Hasan Ad-Dalal ya. Sana disebutkan Abu Muhammad Al-Hasan Ad-Dalal bin Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Isa Ar-Rumi min waladihi, begitu. Wasakata an ghairihi. Ya, ini versi manuskrip. Ya, artinya adapun Ahmad bin Isa Ibnu Al-Uraidi, berkata Imam Ibnu Inabah, Abu Muhammad Al-Hasan Ad-Dalal bin Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Isa Ar-Rumi, itu termasuk keturunan dari Ahmad bin Isa. Dan untuk selain dari Abu Muhammad Al-Hasan Ad-Dalal, itu tidak menyebutkan putra-putra yang lainnya. Nah, ini di 2 manuskrip versinya adalah Abu Muhammad Al-Hasan Ad-Dalal, bukan Abu Muhammad Al-Hasan Al-Allal ya. Di 2 manuskrip menyebutkan demikian. Kemudian wasakata an ghairihi, dan Ibnu Inabah itu tidak menyebutkan selain dari itu ya. Cuman di sini ditambahkan oleh penulis kitab ini, yaitu Syekh Husain bin Abdullah Al-Husaini As-Samarqandi. Di sana menyebutkan qultu ra'aitu fi ba'di ta'aliq masuratuhu, saya melihat di sebagian catatan-catatan yang gambarannya adalah berikut. Qultu, saya katakan, ra'aitu fi ba'di ta'aliq, saya melihat di sebagian catatan-catatan masuratuhu yang gambarannya adalah qala al-muhaqqiquna li hadzal fan, berkata ulama-ulama ahli tahqiq untuk fan ini, yaitu fan ilmu nasab, min ahli Yamani wa Hadramut, dari penduduk Yaman dan Hadramut, kal Imam Ibnu Samurah, seperti Imam Ibnu Samurah Al-Ja'di, penulis kitab Tabaqat Fuqaha il-Yaman, wal Imam Al-Janadi, Imam Al-Janadi, Bahauddin Al-Janadi, penulis kitab As-Suluk, wal Imam Al-Awaji, Imam Al-Awaji, sahib kitab At-Talkhis, penulis kitab At-Talkhis, Talkhis As-Suluk ya, wal Imam Husain bin Abdurrahman Al-Ahdal, yaitu penulis kitab Tuhfatul Zaman fi Tarikh Sadatul Yaman, wal Imam Ibn Abil Hub At-Tarimi, yang katanya itu punya kitab Tarikh Hadramut, wal Imam Fadl bin Muhammad At-Tarimi,
wal Imam Muhammad bin Abu Bakar Abi Abbad Asy-Syami. Di sini tertulis Asy-Syami, tapi yang benar adalah Syibami karena Syekh Muhammad bin Abu Bakar Abi Abbad itu adalah salah satu ulama dari Syibam. Wa Syekh Fadl bin Abdullah Asy-Syajari. Nah, tapi yang benar itu adalah Asy-Syahri dari kota Syahr. Wal Imam Abdurrahman bin Hasan dan Imam Abdurrahman bin Hasan. Nah, kemudian kharaja Asy-Syarifu Ahmad bin Isa wa ma'ahu waladuhu Abdullah fi jam'in min al-auladi wal qarabati wal ashabi wal khudum min al-Basrah ila al-Iraq. Dan Syarif Ahmad bin Isa itu keluar bersama dengan anaknya yaitu Abdullah dalam sekumpulan dari beberapa anak, wal qarabat beberapa kerabat, wal ashab dan beberapa sahabat, wal khudum dan beberapa khodam atau muhibbin ya kalau bahasa sekarang itu. Minal Basrati ila al-Iraq, dari Basrah ke Irak, ila Hadramut, dari Basrah ke Irak ke Hadramut, wastaqarra ya dan menetap, wasakana roh dan diam atau bertempat tinggal, maskana dzurriyyatihi di tempat tinggal keturunannya, wastaqala lahum bitarim dan menjadi banyak atau menjadi panjang keturunannya bitarim Hadramut. Ba'da tanaquli minal buldan, setelah berpindah-pindah dari tempat ke tempat lain, wa tagharrubi anil autan, dan menjauhkan diri dari tanah air, hukmuhu minal malikil manan, dan hukumnya itu atau berdasarkan atas hukum dari al-malik maharaja al-manan yang memberikan karunia, intaha. Nah, selesai. Nah, tentu dari sini siapa penulis kitab ini yaitu Husain As-Samarqandi menegaskan bahwasanya Imam Ahmad bin Isa bersama dengan anak-anaknya itu hijrah dari Irak ke Hadramut. Lalu dengan informasi sedetail ini, apakah benar bahwa itu memang demikian? Nah, tentu kita harus menelaah kembali bagaimana teks atau maroje atau referensi yang digunakan oleh As-Samarqandi meskipun tidak menyebutkan kitab yang dikutip dalam kitab Tuhfatul Thalib ini. Nah, hal ini pun juga diperkuat bahwasanya penyebutan keturunan dari Ahmad bin Isa yang salah satunya adalah Abdullah atau selain dari Abu Muhammad Al-Hasan Ad-Dallal. Penulis kitab ini yaitu Syekh Husain As-Samarqandi di sini memang hanya mengutip dari Ibnu Inabah ya, dan dari keturunan Ahmad bin Isa tidak disebutkan selain Abu Muhammad Al-Hasan Ad-Dallal ya. Kemudian di sini mengutip sebagian catatan meskipun tidak jelas namanya. Nah, tapi mari kita bersama-sama menelaah bahwa teks ini itu disebutkan di dalam kitab Ghurur Al-Baha'idhawi karya dari Muhammad bin Ali Khirid. Nah, di sini disebutkan ya. Silahkan buka di halaman 88. Qala al-muhaqqiquna li fununil ilmi min ahli Hadramut inna hadhihi nisbata syarifah wal uslatul jami'atul munifah mujma'un 'alaiha indar babi tahqiq wal bahth wa tadqiq min ahli tawarikh khususan ahli Yaman wa ghairihim min al-ulama'i min ahli Hadramut. Ya kan mirip. Berkata ahli tahqiq dari beberapa fan-fan keilmuan dari penduduk Hadramut bahwa nisbat yang mulia ini dan ketersambungan yang mengumpulkan ini yang mulia itu disepakati di sisi ulama-ulama ahli tahqiq, ahli peneliti dan ahli pendalaman pengetahuan, min ahli tawarikh dari ahli-ahli sejarah secara khusus ahli Yaman, penduduk Yaman ataupun yang lain, wa ghairihim minal ulama min ahli Hadramut, dari para ulama dari penduduk Hadramut. Ya, kemudian menyebutkan beberapa nama-nama yang sebagaimana disebutkan di dalam teks tadi. Kemudian juga ketika menyebutkan biografi dari Ahmad bin Isa, bahwa Ahmad bin Isa itu keluar ya dari dari Irak, dari Basrah ke Irak, kemudian ke Hadramut, itu pun juga disebutkan di sini, ya kan? Awalu man kharaja min al-Basrati ila Hadramut min haula'il masyayikh al-ashraf ulil mahasin al-akhlaq wal altaf min madinati Basrah asy-syaikh al-wali asy-syahir Syihabuddin Ahmad bin Isa ma'ahu min as-sadatil ashraf jam'un katsirun ma'a ghairihim min al-khudumi wal mamaliki wal ashab mutanaqqilan bi ahlihi wa malihi wa waladihi wa ba'da talabil khairati min Allah ta'ala fi sunnah wa takriril istikharati fi dhalika kullihi wa kana kullama aqama bi qaryatin min qura Hadramut ishtara biha daran wa aqaran. Nah, ini artinya ketika kita itu membandingkan di antara data yang disebutkan oleh Ghururul Baha'idhawi dengan redaksi yang disebutkan di dalam kitab Tuhfatul Thalib itu 11-12 ya, artinya hampir mirip, ada kesamaan data yang kemungkinan besar bahwa penulis kitab ini yaitu Syekh Husain As-Samarqandi itu mengutip dari kitab Al-Ghurur. Mengingat bahwasanya penulis dari kitab Al-Ghurur ini meninggal pada tahun 960 Hijriah dan meninggalnya As-Samarqandi itu pada tahun 1043 Hijriah
ya. Bahkan dalam naskah manuskripnya itu tertulis 1002 Hijriah, sehingga kemungkinan adanya informasi yang sampai kepada As-Samarqandi itu sangat kuat, sehingga bisa dimungkinkan bahwasannya As-Samarqandi itu mengutip keterangan dari kitab Ghurrar al-Baha'idhawi, yang meskipun di dalam kitab Tuhfatul Thalib itu tidak disebutkan siapakah yang memberikan informasi tentang keluarga Ba'alawi di dalam kitab Tuhfatul Thalib. Sehingga ketika kita sudah meneliti sebelumnya bahwasanya di dalam kitab Al-Burqatul Musyiqah, kemudian kitab Ghurrar al-Baha'idhawi, yang di dalam kitab ini penuh dengan kejanggalan-kejanggalan, kerancuan-kerancuan, bahkan dari tokoh-tokoh yang disebutkan ya, yang mengagung-agungkan ya, masing-masing dari tokoh-tokoh Ba'alawi. Kemudian di dalamnya terdapat informasi-informasi yang bersifat khurafat. Ya tentu hal tersebut tidak bisa dijadikan sebagai landasan dalil. Artinya dalil yang digunakan oleh Syekh Husain As-Samarqandi di dalam kitab Tuhfatul Thalib itu tidak bisa menjadi dasar bahwasanya Abdullah itu adalah benar-benar putra dari Ahmad bin Isa. Ya, bahkan dalam sebagian redaksi Abdullah itu disebut sebagai imam, Alwi itu disebut sebagai imam, dan generasi-generasi sebelum Faqih Muqaddam itu disebut sebagai imam. Ya meskipun secara data sejarah itu tidak dapat terkonfirmasi. Sehingga meskipun misalnya Husain As-Samarqandi di dalam kitab ini telah mengisbatkan nasab dari Ba'alawi, tetapi dengan bersandarkan atau berdasarkan atas data dari kitab Ghurrar al-Baha'idhawi, itu tidak bisa menjadi dalil akan kebenaran dari nasab tersebut. Mengingat bahwasanya ilmu nasab itu adalah sebuah ilmu yang erat kaitannya dengan ilmu sejarah. Nah, sementara untuk referensi-referensi atau kitab-kitab sejarah semenjak dari zaman Ahmad bin Isa atau Ubaidillah sampai kepada generasinya Muhammad Shahib Mirbat atau generasinya Faqih Muqaddam, itu tidak dapat dikonfirmasi dari data-data sejarah. Artinya apa yang disampaikan oleh Husain As-Samarqandi di dalam kitab Tuhfatul Thalib itu tidak bisa diterima datanya, lantaran di sini tidak terlalu jelas, ya, tidak terlalu jelas bahwa sandarannya itu apa, gitu. Kemudian meskipun menyebutkan dari beberapa nama-nama ulama, misalnya seperti Ibnu Samurah, kemudian Imam Al-Janadi, kemudian Imam Al-Awaji, Husain bin Abdurrahman Al-Ahdal, dan seterusnya, itu semua tidak bisa dibuktikan, tidak bisa tidak dapat menjadi dalil akan kesahihan dari nasab Ba'alawi, lantaran dari generasi Ubaidillah sampai kepada Ali bin Abu Bakar As-Sakran itu tidak dikonfirmasi dari kitab-kitab nasab yang menjadi dasar utama dalam ilmu nasab. Ya, misalnya seperti Ibnu Inabah yang merupakan salah satu ulama nasab di awal-awal abad ke-9 Hijriah, yang beliau itu wafat pada tahun 820-an, ternyata tidak menyebutkan ya keturunan dari Ahmad bin Isa kecuali tadi Abu Muhammad Hasan Ad-Dalal. Ya, dan tidak menyebutkan bahwa Ubaidillah itu merupakan anak dari Ahmad bin Isa. Nah, sehingga ketika penulis kitab ini Tuhfatul Thalib, yaitu Syekh Husain As-Samarqandi, meskipun menyebutkannya, tetap di situ ya posisinya berada setelah zaman atau masa dari Ali bin Abu Bakar As-Sakran atau setelah abad ke-9 Hijriah. Nah, itu barangkali yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang intinya adalah penulis kitab ini, kitab Tuhfatul Thalib, fi ma'rifati man yantasibu ila Abdullah wa Abi Thalib, karya dari Said Husain bin Abdullah Al-Husaini As-Samarqandi, itu meninggal, itu adalah ulama pada abad ke-11 Hijriah. Artinya beliau itu berada 2 abad setelah kewafatan dari Ali bin Abu Bakar As-Sakran. Sementara nasab dari Ba'alawi itu sudah mulai dipromosikan oleh Ali bin Abu Bakar As-Sakran atau generasi dari cucu-cucunya Abdurrahman As-Sghaf, sehingga ketika sudah lewat 200 tahun ya wajar-wajar saja beliau mendapatkan informasi akan status dari Ba'alawi merupakan keturunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang pada hakikatnya sebelum masa dari Ali bin Abu Bakar As-Sakran itu belum didapatkan datanya. Ya misalkan seperti siapa Imam Taqiyuddin Ahmad bin Ali Al-Makrizi di dalam salah satu risalahnya, yaitu At-Tuhfatul Gharibah min Akhbar Wadi Hadramaut, ya, di situ memang menyebutkan 2 tokoh. Yang pertama adalah Umar bin Abdurrahman As-Sghaf atau yang lebih dikenal dengan Umar Al-Muhdar, kemudian Ibrahim bin Abdurrahman As-Sghaf, ya,
yang meninggal pada tahun 875 dan Umar al-Muhdar wafat pada tahun 833, itu tidak menyebut bahwa Ba'alawi itu adalah dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di sana disebut sebagai apa? Al-Alawi, ya, min dzurriyyati atau min qabilatin yuqalu laha al-Aba Alawi min Arabi Hadramut, dari orang Arab Hadramut. Ya, bukan dari min dzurriyyati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau min dzurriyyati Ali bin Abi Thalib. Nah, sehingga itu meskipun disebutkan tokoh-tokohnya oleh seperti dari Al-Maqrizi, tapi tidak mengkonfirmasi bahwa mereka ini adalah keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barangkali ini saja yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.